kepada Allah. Kemudian anak turunnya disebut Yehuda. Bani. Zaman Bani apa? Bani Adam, Bani siapa? Nah, anak keturunannya Yakub yang disebut Israel itu adalah Bani Israel. Di Bani Israel itu semuanya. Ya dari keturunannya Ruben itu bukan Ruben on sudah. Ada Levi, ada Yahuda. Saya nggak begitu hafal anak namanya. Saya ingat di sini ada Yahuda, di sini ada Yusuf. Yahuda ini yang nanti akan melahirkan generasi Nabi Sulaiman, Nabi Daud sama Nabi Isa. Isa, Sulaiman. Kemudian siapa? Ilyas. Daud. Nah, ini kemudian saya cerita dulu. Ketika dulu itu Nabi Nuh itu anaknya berapa? Anaknya berapa? 4. Ada Kanan sama tuh tahu no anaknya satu kan kemudian Sam Ham Yafet. Nah, Kanan ini bilang karena dia bilang sa'awi ila jabal ya'simu minal ma qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahima wa qala bainahum al-mawju wa huwa bima ya bunayya kamana. Amin. Ceritanya nak benar. Masih ada sedikit karena saya mau ke nah, Sam ini nanti yang akan menurunkan sampai Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ada yang bin Azar, bin Nahur sampai naik ke atas. Nah, Nabi Ibrahim itu nanti hijrah ke Ham. Ham itu daerah. Ham itu punya anak namanya Kanan. Memberi nama kakaknya yang meninggal. Kakakku mati tak jenenge jadi anakku. Makanya ada istilah nanti kanon dan sebagainya. Jadi Kanan itu itulah Palestina. Nanti Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Tinggal di Palestina, nikah dengan Siti Sarah dulu. Siti Sarah itu keponakannya. Siti Sarah Ibrahim itu anaknya Azar. Azar punya anak 3. Siapa anaknya? Ibrahim. Tahu. Hanan Nahur. Nah, anaknya ini itu ada 2, Lut sama Sarah. Dan ini Ibrahim itu berarti kan pamannya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Pamannya yang paling kecil menikahi anaknya ponakannya dari kakak tertuanya. Kok boleh? Dulu belum ada. Nabi Adam aja anaknya dinikahkan silang karena kembar-kembar. Itu belum ada aturan Islam yang nggak boleh nikah sama. Jadi dulu ke Palestina. Jadi Palestina itu dulu Ibrahim itu keturunan Samia. Kalau Anda belajar bahasa, ini bahasa Samia. Saya kenal Kanan Sam Ham Yafet itu ketika membaca buku dulu ketika S1 membaca sejarah tentang penyebaran bahasa.
Ini Samian itu yang Semit. Makanya anak-anaknya Nabi Ibrahim itu berarti nabi dalam bentuk Semit. Nah kemudian pernah ke Palestina, kemudian berarti Ibrahim punya anak siapa tadi? Yakub sama Yaksu. Yaksu itu pindah ke Eropa, nanti nggak begitu ada ceritanya. Yang kita ceritanya Yakub ini nggak viral. Hijrah dari Palestina ke Eropa. Ya yang tetap tinggal di Palestina, Yakub punya anak yang 12 tadi di Palestina. Kemudian pas kelaparan, sama ingat kelaparan, kemudian Bunyamin, aku ini saudaramu, ini masih ingat? Iya. Ya, ingat tuh paling ibu-ibu yang ngirisi buah. Ya, dari Palestina ini kemudian hijrah ke Mesir. Nabi Yusuf itu kan pernah menjadi malik di Mesir, tapi bukan Fir'aun, belum zaman Fir'aun. Nah, zaman Mesir semuanya sak berayat ini transmigrasi. Jadi Yakub sak anaknya itu diundang datang ke Mesir dan tinggal di Mesir, meninggalkan Palestina. Setelah sampai Mesir, nanti datanglah Fir'aun. Ini sudah meninggal ya, meninggal semuanya sudah meninggal. Ini meninggal semuanya, sudah nggak ada. Ini tinggal anak turunnya dijadikan budak. Dijadikan budak karena dia bukan orang asli Mesir. Mesir itu Afrika. Fir'aun itu Afrika Utara. Setelah ditaruhkan jadi bahasanya bahasa Arab, tapi secara genealogi dia bahasa Afrika. Nah, Mesir itu Fir'aun itu yang menjadikan anak turunnya Nabi Yakub itu sebagai budak karena bukan orang asli Mesir. Dia tahu sejarahnya Yusuf yang membawa ke situ anak turunnya akan dijadikan budak sampai ada ramalan bahwa budak-budak itu nanti salah satunya akan ada yang membunuh Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Kayak kemudian Musa dilarung, benar. Nah, Musa dan pengikutnya itu ya keturunannya Nabi Ibrahim yang Nabi Yakub yang datang dari Palestina masuk ke Mesir, kemudian di Mesir lama, kemudian generasinya yang pembesarnya habis tinggal jadi budak. Akhirnya muncullah satu Nabi Musa. Nabi Musa itu karena ketika kecil pernah menelan api. Karena Raja Fir'aun kan diramalkan anak ini akan menjadi orang yang membunuh. Terus ditanya, anak ini cerdas apa enggak? Kemudian Fir'aun mengetes, disuruh makanan sama api. Kalau anak ini makan api berarti dia orang bodoh. Makanya dengan anggapan itu, kalau dia pilih makan yang enak, boleh kuah, nanti dia akan dibunuh pasti. Akhirnya Musa makan api, akhirnya cekal. Makanya ada wa akhi Haruna wa afsahu minni lisana. Dia meminta proposal kepada Allah untuk mengangkat saudaranya yang bernama Harun untuk menjadi nabi untuk menemani. Jadi perjuangannya selalu sama Harun yang menjadi juru bicara. Karena cekal pernah makan api. Nah, Musa sama Harun kemudian dikejar sampai cerita Laut Merah yang dibelah jadi dua, dan akhirnya dia nanti akan sampai di Bukit Sinai yang belum kering, kata siapa? Nabi Musa. Orang sudah membuat berhala itu, kemudian dihukum sama Allah, kemudian dipilih 70 orang dalam Al-Quran. Sama'ina rajulan itu
Kemudian diminta untuk berbuat taubat, ya Allah meskipun banyak pengikut kami yang berbuat dosa, menyembah berhala, tapi ada 70 yang orang soleh. Apakah kami akan engkau hukum semuanya? Kemudian Allah mengatakan yang salah tetap dihukum, yang orang baik akan dibiarkan. Nah ini kisahnya akhirnya ada yang mengatakan bahwa hudna, itu kata hudna itu dari Yahudiyun, orang yang menerima hidayah, orang yang ingin kembali kepada kebaikan. Itu aslinya kata ini Yahudi itu. Ada juga yang mengatakan kata ini anak turunnya Yahuda, anaknya Nabi Yakub dengan Laia. Ada yang mengatakan karena ini, ada yang mengatakan karena kata Yahudi dari Hudna. Kemudian siapa Yahudi itu? Yahudi dia itu kelompok ini. Kemudian Nabi Musa wafat, dia menjadi pembangkang sampai nanti dia hijrah menunggu Nabi baru, Nabi Muhammad. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum bayyinatun rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Jadi dulu orang Yahudi itu nunggu, karena dalam Injil, di dalam Taurat itu ada bahwa akan ada nabi terakhir yang diutus, kemudian karakternya itu akan diusir oleh kaumnya, kemudian yahjuru fi ala ardi dzinakhlin, ke tempat di mana tumbuh kurma. Di mana di sekitar yang banyak kurmanya? Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Nah dulu orang Yahudi itu ketika datang itu ngambil Yahudi bagian utara, itu paling subur. Dia dari sini, dari ini lari kemana-mana, kemudian lari ke sini, lari ke sini, kemudian nunggu Nabi. Tapi ketika Nabi datang, munfakkina hatta ta'tiyahum lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakkina. Mereka tidak mengingkari hatta ta'tiyahum banyak. Belum benar-benar akan datang Nabi, tapi ketika Nabinya benar-benar datang baru mengingkari. Ini yang taktiknya Yahudi itu sebetulnya selalu yang dipakai adalah taktiknya Fir'aun ketika menindas mereka. Jadi benar-benar genosida itu perlakuan Fir'aun sebetulnya. Jadi ketika mereka melakukan ini kepada Palestina sekarang, itu karena sejarah kita. Orang itu kalau pernah dianiaya, pernah dibunuh, itu kan bahaya. Dia akan meniru ketika dia jaya. Kita nonton awal, namanya zaman pelarat, kemudian di EC, tonggol di sampai. Kita nonton aku supir, kita kok. Itu kan biasa dalam hati. Sama. Dia punya karakter yang seperti ini. Jadi sekarang ini yang ditaktikkan adalah apa? Taktiknya Fir'aun tentang teori pecah belah. Itu kan dipecah mereka untuk diadu domba. Ini sama. Ketika di sini dia Bani Qainuqah, Bani siapa? Yang ada dua di Madinah, di Yasrib yang berhasil dipecah belah. Aus Khazraj itu. Ketika dipecah belah, kemudian dia dan luar biasa yang sangat dikuasai adalah ekonomi nomor satu. Yahudi sampai sekarang ekonomi, sampai sabunnya sampai sekarang sabunnya sampai nomor tidak bikinan mereka. Unilever. Mau lagi Ganti. mau apa? Nah, bikinan mereka sama-sama kan taunya kan baru tahu sekarang. Kalau itu ternyata bikinan mereka. Dan dulu tapi sampai rontok lari. Saya ini kelingan mana? Banyak sekali secara ekonomi. Bahkan saya kemarin agak terganggu dengan sekarang itu kalau Anda mau nulis jurnal itu Scopus itu bayarnya 25 juta satu artikel. Paling murah sekali 15 juta.
Saya lacak, ternyata Scopus itu nama gunung suci yang dimiliki oleh Yahudi. Saya mencari ada Scopus nama gunung yang ada di Palestina, di pinggiran Palestina, ya, di pinggiran Yerusalem. Sekarang ada kafenya di situ. Kafe yang kafenya orang Yahudi yang orang Palestina kadang bekerja di situ. Karena saking tertindasnya beberapa orang, tapi nggak boleh memakai atribut Palestina. Ya, Palestina kan dibelah jadi dua sama siapa? Israel. Dulu kan utuh, dibelah menjadi dua. Ini taktik pecah belah itu. Hamas sama siapa? Satunya itu kan Fatah kan pernah diadu. Siapa yang mendanai mereka supaya tidak pernah susah. Itu taktik mereka. Cuman kalau pengen jaya harus taktik adu domba. Enak cewek punya Mas Yusuf itu punya cewek, sama pengen ceweknya dapat, sama itu Mas Yusuf. Gelut sampai itu sama yang menikmati akhirnya. Karena dia bentrok dengan itu, akhirnya kan dia adu domba. Kamu tak warai kalau pengen merebut. Pengen taktik adu domba. Jadi mula-mulanya secara ekonomi orang Yahudi ketika datang di sini, setiap kabilahnya itu, jika kabilah yang datang itu langsung membuat benteng dan membuat militer. Jangan tanya tentang militernya orang Israel. Dan memang mereka pintar. Penemuan terakhir mereka bisa membuat cairan yang menggantikan pohon. Jadi ketika ada tanah lapang yang tidak ada pohonnya, dia akan ada kotak diisi cairan yang milik dia akan menjadikan karbon dioksida menjadi oksigen, persis seperti pohon. Jadi nggak usah nanam pohon, sama punya cairan itu, sama beli di rumah sudah seperti. Saking pinter ya itu, tapi sama di sana ya. Sama jadi enam tampil sama terus. Enggak